Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini melalui channel YouTube GPIB Getsemani DKI Jakarta. Pemberita firman pada malam hari ini Pendeta Jimmy Hakairot selaku KMJ GPIB Getsemani DKI Jakarta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan. Mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 4, bait 1 dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh melaksanakan ibadah melalui daring atau online. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar kami boleh memperoleh berkat di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami persilahkan duduk kembali. Sebelum masuk di dalam pelayanan firman, kita akan sambut dari Kidung Keesaan 122 bait 1 dan 3, di hatiku ya Yesus. Oh
Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali boleh bersama mendengar kebenaran firman Tuhan pada ibadah saat ini, di mana pembacaan Alkitab akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Engkau Tuhan berkenan menyatakan kehendak-Mu, dan biarlah apa yang Engkau nyatakan benar-benar bersama dengan kuasa Tuhan yang terjadi di tengah kehidupan kami. Dan biarlah kami mengalami betul kehadirat-Mu Tuhan melalui ibadah ini, yang senantiasa membawa kami kepada kehendak Tuhan di tengah kehidupan yang Tuhan beri. Berfirmanlah bagi kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk kita bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab dari Imamat 9 ayat 12 sampai yang ke-24 yang menyatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran itu ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yaitu ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dari umbai hati dan umbai hati, segala lemak itu diletakkannya mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita semua. Saya percaya bahwa kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, kita sehat
dan kita tetap semangat dalam beribadah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, tentunya masih ingat kita dalam ibadah pada tanggal 8, di mana firman Tuhan berbicara juga tentang kaitannya dengan kitab imamat kita sebagaimana bacaan ini. Dan kelanjutan daripada proses pentabisan Harun dan anak-anaknya adalah bagaimana kemudian mereka melaksanakan dengan penuh tanggung jawab apa yang disebut sebagai suatu tradisi iman dalam peribadahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang harus kita coba amati proses yang berlaku dalam rangka pentabisan imam sebagaimana bacaan kita dari pasal 8 sampai pada saat ini. Ya, ada 7 hari proses upacara pentabisan Harun dan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, hal yang terkait dengan pentabisan atau katakanlah sebagai suatu inaugurasi, ada 7 langkah, makanya disebut dengan tadi 7 hari. Yang pertama bahwa Harun mengadakan persembahan korban penyucian bagi dirinya sendiri. Kita dapat membaca dalam ayat 8 sampai 11 sebelum bacaan kita pada saat ini. Kemudian dengan persembahan korban bakaran bagi anak-anak Harun sebagaimana ayat 12 sampai 14 yang kita telah baca tadi. Lalu persembahan korban penyucian bagi umat Israel sebagaimana dikatakan ayat yang ke-15. Dan diteruskan dengan persembahan korban bakaran bagi umat Israel ayat 16 dan persembahan korban sajian ayat 17. Dan persembahan korban keselamatan pada ayat 18 sampai 21 dan akhirnya berkat yang boleh diterima oleh bangsa Israel dan ditutup di mana Allah berkenan, ya, dengan menurunkan api surgawi yang membakar korban di atas mezbah sebagaimana dikatakan ayat yang ke-24. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka boleh dibilang inilah hal yang menyatakan resmi dan sahnya seorang imam dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita coba untuk menyimak apa yang sebenarnya terjadi dalam proses inaugurasi atau boleh dibilang pentabisan ini dan kelayakan yang boleh diterima, kita dapat melihat Bapak Ibu dan saudara-saudari ada satu hal pesan yang perlu kita dapat dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama, ya, kita coba mengamatinya di ayat yang ke-24 dari bacaan kita. Tradisi atau sesuatu yang pernah terjadi di dalam perjanjian lama, turunnya api dari langit, dalam arti datang dari Allah membakar korban, memang pernah terjadi ketika Elia, ya, pada saat melawan para nabi Baal di Gunung Karmel pada 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 39. Api muncul dari atas membakar habis korban olahan Elia. Ini merupakan pembuktian bahwa Baal adalah dewa palsu, sedangkan Allah Tuhan sebagai penguasa yang dapat membuktikan segala sesuatu dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, turunnya api dalam bacaan kita pada saat ini, ya, membakar korban adalah suatu wujud dari apa yang kita senantiasa dengar sebagai persetujuan Allah atau katakanlah perkenanan Allah. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudari, seperti yang dialami oleh Elia dan juga oleh
Musa dan Harun dalam bacaan kita saat ini, ya, perkenanan Allah adalah sesuatu yang boleh dijadikan titik nadi kehidupan beriman kita. Maknanya sederhana Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bahwa menjadi imam dan sah diwujudkan dengan berkenannya Allah kepada jabatan itu, pada tugas yang akan diemban oleh Harun dan anak-anaknya. Nah, sebagai umat Allah, sebagai pengikut Kristus Tuhan, saya percaya bahwa kita juga merindukan sangat atas apa yang kita boleh rasakan tentang kehadiran Allah, dan itu berarti bahwa ada persetujuan dan perkenanan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ini menjadi suatu misteri bagi orang lain, ketidakmampuan memahami dan mengerti tentang kehadiran Allah, atau boleh dalam bahasa teologi dikenal dengan presensia Allah, kehadiran Allah, kekinian Allah, untuk sungguh-sungguh mau peduli dengan kenyataan hidup kita. Kalau Harun dan anak-anaknya setelah menyelenggarakan proses yang membuat mereka layak dan pantas menjadi seorang imam dalam penyelenggaraan ibadah, mengarahkan umat menjadi umat pemenang, umat yang mengalami keselamatan, maka bagi kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ya, kita tidak semata-mata hanya bisa memahami apa yang terjadi dalam konteks kejadian di Perjanjian Lama yang sebagaimana dialami oleh Harun, tapi proses pentabisan itu boleh dikatakan menjadi bagian kita, karena di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kita boleh mengalami satu kenyataan sebagai orang percaya, bahwa Tuhan mempercayakan juga proses kehidupan yang sungguh-sungguh diperkenankan oleh Tuhan. Artinya bahwa untuk menjadi hal yang diperkenankan oleh Tuhan, kita sudah betul-betul boleh melihat dalam iman kepada Yesus Kristus, karena Dia datang dan Dia menyatakan diri untuk sungguh-sungguh kita boleh mengalami hadirat Tuhan, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari lihat dalam proses ketika kita beribadah terus, ketika kita dalam pujian dan doa, ketika dalam persekutuan yang benar-benar di hadapan Tuhan, nyatakan itu sebagai suatu kenyataan yang bahwa Allah benar-benar berkenan, lalu mau menyatakan bahwa kehidupan kita pun akan menjadi bagian dari karya Tuhan seperti yang dipercayakan Imam Harun bersama dengan anak-anaknya dan keluarganya dan seterusnya. Jadi kita pun harusnya tidak lagi bertanya atau mencari bagaimana perkenanan Allah dan bagaimana hadirat Allah, tapi bagi orang percaya sungguh-sungguh, kita sudah melihat itu dalam wujud kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkenan menghadirkan dirinya dan menyatakan kehendaknya bagi kita. Lagi ya, Dia berkenan. Karena itu kita adalah orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari satu hal yang menarik yang menjadi catatan untuk perkenanan Allah, bahwa Musa, Harun dan anak-anaknya juga punya suatu hubungan yang indah dan manis, yang intensif kepada dan di dalam Tuhan. Artinya bahwa untuk suatu perkenanan maka ya sudah pasti harus benar-benar punya relasi, hubungan yang benar di dalam Tuhan. Nah, bagi kita sebagai umat Allah, satu hal Bapak Ibu dan Saudara-saudari, saya percaya bahwa Tuhan berkenan menyatakan keselamatan bagi kita, bahwa Tuhan berkenan untuk menyatakan bahwa sebenarnya kita layak menjadi bagian dari perlindungan Tuhan, dari pengawalan Tuhan. Di tengah era pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, memang sesuatu yang boleh terjadi kita tidak tahu, kita tidak bisa menduga. Tetapi dalam kepastian iman kita tahu bahwa Allah berkenan.
untuk menjadi bagian daripada yang melindungi kita dan kemudian mempercayakan kita melaksanakan karyanya. Satu hal yang Tuhan inginkan adalah mari bergaul akrab dengan Tuhan. Senantiasa Tuhan tidak akan pernah membiarkan diri kita untuk ada dalam kesendirian, dalam kepapaan, dalam kesusahan, dalam pergumulan. Tidak, tetapi Allah mau peduli. Pertanyaannya, apakah kita mau bergaul akrab dan senantiasa tetap ada dalam satu sikap sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan? Itu intinya. Nah, karena itu mari kita boleh belajar pada kesempatan ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, oleh firman Tuhan, ya, belajar dari Musa dan Harun, yaitu mereka mempunyai keintiman dengan Allah, mereka bergaul keakarib, menjadi peka dengan tanda darinya, ya, untuk benar-benar membawa dan menjadikan terang kehidupan ini. Percaya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ya, seperti yang terjadi pada waktu itu, Allah berkenan dengan menghanguskan korban bakaran, dalam arti bukan mau meniadakannya, tetapi mau mengatakan bahwa hadirat Allah itu tetap akan memberikan semangat yang membakar hidup ini. Nah, artinya Bapak Ibu jelas ya, ya, jangan sampai dalam persekutuan kita sikap hidup kita melempem, atau katakanlah kita menjadi orang yang selalu dalam hati dan pikiran yang tidak membawa sejahtera. Apalah artinya berkenan kalau kita tidak mempunyai satu sukacita hidup? Api membakar, sebagaimana Roh Kudus membakar hati kita dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, memberi semangat hidup, membangun kehidupan persekutuan yang sungguh-sungguh baik. Dengan demikian maka kehidupan persekutuan gereja Tuhan, khususnya Jemaat Getsemani, boleh memperoleh bagian dari di dalamnya ada umat Allah yang setia bergaul dengan Tuhan dan membawa pada sukacita kepada setiap orang, kepada kehidupan keluarga kita dan di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 550 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Hidup yang jujur.
Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur, berterima kasih senantiasa Engkau menyapa kami untuk mau mengatakan bahwa hidup kami sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan. Bercermin dari apa yang Kau lakukan pada hamba-Mu Musa dan Harun bersama dengan anak-anak-anaknya yang menyelenggarakan peribadahan dalam rangka perkenanan Tuhan, dan Engkau wujudkan untuk sungguh-sungguh diberkati jemaat atau umat Israel dengan hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh nyata lewat api yang membakar korban persembahan yang mereka boleh nyatakan. Itu menjadi suatu tanda bagi kami juga Bapa, bahwa Engkau senantiasa tetap boleh menghadirkan semangat hidup dalam persekutuan, dan itu nyata lewat kuasa Roh Kudus yang senantiasa membakar hati dan pikiran kami untuk boleh tetap percaya bahwa sungguh Tuhan datang dengan kuasa kasih-Nya menyapa kami lewat firman, pujian dan doa, dan Tuhan berkenan untuk semua yang boleh terjadi. Dan mohon Tuhan biarlah ajarlah kami senantiasa tetap dan setia dalam mendengar firman Tuhan, dalam menyatakan persekutuan yang baik di tengah kehidupan yang Tuhan hadirkan bersama dengan pribadi, keluarga, dan jemaat Tuhan, dan setiap mereka yang ada di sekitar kehidupan kami. Ajar kami sekali lagi Tuhan punya semangat hidup sebagai orang percaya untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata bagi tempat ini, bagi daerah kami di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan kehidupan jemaat-Mu yang saat ini beribadah dari sektor lain 1 sampai 6 secara daring atau online. Kami mohon Bapa, walaupun mereka hanya bisa melihat melalui layar kaca, tetapi biarlah kuasa Tuhan nyata hadir ketika mereka sungguh-sungguh percaya firman itu hidup dan benar. Ya dan amin. Sehingga dengan demikian ketika kami mendengarnya, kami merasakan betul hari ini Tuhan Engkau menyatakan perkenanan-Mu untuk menyatakan berkat dalam hidup yang kami boleh alami. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, pulihkanlah mereka sungguh-sungguh Tuhan dari kelemahan dan keterbatasan, sehingga mereka tetap melihat rencana Tuhan boleh nyata bagi hidup mereka. Berikan masa depan bagi mereka yang punya keputusasaan atau ketiada harapan, agar mereka tahu bahwa Tuhan ada senantiasa bagi hidup mereka. Anak-anak kami Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam pergaulan. Orang-orang tua kami Tuhan tetap setia mengawal mereka di tengah usia lanjut, karena mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan kehidupan bangsa negara kami, Tuhan tolong mereka, pemimpin bangsa negara kami ini, dari yang teratas sampai yang terbawah, dari kota maupun sampai pelosok-pelosok desa manapun. Engkau mampukan agar segala sesuatu berkenan untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat secara utuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh mendengar dan menjawab setiap doa pinta kami. Berkati jemaat-Mu GBB Getsemani dengan semua karya pelayanan Kau percayakan. Tuhan tolonglah agar di kehidupan gereja-Mu ini nyata kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan boleh terjadi. Inilah doa kami Tuhan, inilah pinta kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait 1, 5, dan 9. Tuhan Pencipta Semesta.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri, kita doakan persembahan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita boleh kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan kehendak firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita kidungkan bersama Kidung Kesan 560, bait 1 dan 2, Tuhan memanggilmu. Saudara kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita boleh mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Tetap semangat dan tetap kuat dalam iman. Percayalah bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita setiap saat. Shalom, Tuhan berkati kita semua.